Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang praktikum 1, yaitu praktikum basis data lanjut. Pembahasan yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama, pendahuluan, deklarasi variabel, pemrograman dengan PL SQL, dan selanjutnya yaitu pertama, pendahuluan. Jalur sertifikasi Oracle terdiri dari DBA Track. DBA Track memiliki SQL Fundamental 1. Untuk poin A dan B, Oracle Certification Association for DBA Track. Yang bagian C yaitu Fundamental 2, D Performance Tuning, dan untuk kategori A, B, C, D merupakan Oracle Certification Professional for DBA Track. Selanjutnya yaitu Developer Track. A. SQL, B. PL SQL Program Units, di mana A dan B merupakan Oracle Certificate Associate for Developer Track. Untuk bagian C yaitu Build Internet Application 1, dan yang bagian D yaitu Build Internet Application 2, yaitu ABCD merupakan Oracle Certificate Professional for Developer Track. Tentang SQL, PL SQL merupakan singkatan dari Program Language SQL, adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PL SQL yaitu pertama, terintegrasi, pengembangan program yang bersifat modular, portable, dan selanjutnya yaitu kita membahas tentang deklarasi variabel. Tujuan dari pembelajaran deklarasi variabel adalah 1. Mengenal blok PL SQL beserta bagiannya. Yang kedua, memahami variabel dalam PL SQL. Dan yang ketiga, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL SQL. Struktur blok PL SQL yaitu PL SQL merupakan blok structured language, dalam arti program yang ditulis dengan bahasa PL SQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PL SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu deklarasi, yang kedua bagian yang dapat dijalankan atau executable, dan bagian yang ketiga merupakan bagian penanganan masalah atau exception handling. Struktur blok PL SQL. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya opsional, bisa ditulis, bisa tidak. Dan secara umum, skema struktur PL SQL adalah seperti ini, yaitu declare dan diakhiri dengan N. Terdapat beberapa macam tipe-tipe blok. Ada 3 tipe blok dalam PL SQL, yaitu yang pertama anonymous dengan gambaran seperti ini, declare, begin, statement, exception, dan diakhiri dengan N. Yang kedua yaitu prosedur, di mana gambaran prosedur yaitu procedure name is, begin, statement, exception, dan diakhiri dengan N. Yang ketiga adalah function. Function name, return data type is, begin, statement, return value, exception, dan N. Di dalam function memiliki return value. Konstruksi program. Berikut ini bagian-bagian PL SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Yang pertama yaitu tools construct, terdiri dari anonymous block, application procedure or function, aplikasi package, aplikasi triggers, dan object types. Yang kedua yaitu database server construct, terdiri dari anonymous blocks, stored products or function, stored package, database triggers, dan object types.
Variabel dalam PLSQL dapat digunakan untuk 1. Penyimpanan data sementara. 2. Manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Yang ketiga adalah reusability. Variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Dan yang keempat yaitu memudahkan maintenance pada penggunaan type dan row type. Deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan dalam berbagai cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare. Yang kedua itu menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan, executable. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Dan yang keempat yaitu hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Terdapat beberapa tipe-tipe variabel. Yang pertama, tipe data yaitu boolean, date, blob, long, number, bfile, dan varchar. Untuk masing-masing contohnya yaitu boolean bernilai true or false, date 25 Januari 2001, blob berupa data foto, long data percakapan, dan number sebuah angka 25610. Kemudian bfile yaitu data film, dan varchar misalnya nama kota. Selanjutnya kita akan memasuki latihan soal. Untuk soal yang pertama, evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. A. Declare VID number 4. B. Declare v_x, v_c, dan v_z dengan tipe varchar 210. Yang bagian C yaitu declare v_birthdate di mana date not null. Dan yang bagian D yaitu declare v_in_stock di mana boolean .2 sama dengan 1. Untuk selanjutnya menjawab nomor soal 1, kita dapat melakukan eksekusi di dalam command prompt dengan cara ketik cmd, maka muncul tampilan seperti ini, kemudian masukkan SQL plus, kemudian kita memilih username HR dengan password HR, kemudian kita melakukan query terhadap soal yang berada di dalam 1A, kemudian yaitu dengan declare VID number 4 begin VID .2 sama dengan 546 n. Kemudian kita melakukan eksekusi, dan ini merupakan hasil eksekusi jika sukses, yaitu PLSQL procedure successfully completed. Berarti declare VID number 4 merupakan query yang legal. Selanjutnya, untuk melakukan query terhadap soal 1B, kita dapat melakukan ketik seperti ini, declare vx, vy, vz dengan varchar 210 begin v_x, v_c, dan v_z memiliki inisialisasi dengan nama Oracle, kemudian n, kita lakukan eksekusi dan hasilnya adalah error. Ini berarti declare v_x, v_c, dan v_z dengan varchar 210 merupakan suatu query yang tidak valid karena menghasilkan sebuah error. Error di sini yaitu error at line 2. Berarti ini merupakan suatu hal yang tidak valid. Untuk selanjutnya yaitu soal 1C, dengan melakukan declare v_birthdate date not null, maka kita dapat melakukan contoh query sebagai berikut. Declare v_birthdate date not null begin v_birthdate .2 sama dengan 25 Januari 2001 n, dan melakukan eksekusi, dan hasilnya adalah not legal. Berarti dia itu memiliki nilai error pada line kedua, v_birthdate date not null. Untuk soal
terakhir pada bagian nomor 1, yaitu 1D, kita dapat melakukan eksekusi dengan sintak query seperti ini, yaitu declare v underscore in underscore stock boolean titik 2 sama dengan 1. Kemudian kita melakukan eksekusi terhadap nilai boolean tersebut dan hasilnya adalah error, atau disebut juga query ini tidak legal, yaitu terdapat error at line 2 dan at line 4. Untuk selanjutnya yaitu soal yang kedua, pada tiap aksimen berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya, yaitu yang pertama a v underscore days underscore to underscore go sama dengan v underscore do underscore date, dimana sys date. Begitu juga bagian B, C, D, E hingga F. Dan untuk jawaban dari soal nomor 2, yaitu 2A, v underscore days underscore to underscore go titik 2 sama dengan v underscore do underscore date main sys date merupakan suatu SQL yang valid karena hasil yang dihasilkan dari query ini adalah date. Kemudian bagian B, v underscore sender titik 2 sama dengan user double titik 2, kemudian to char v depno merupakan tipe data atau query yang valid karena yang dihasilkan adalah varchar 2. Kemudian bagian C, v underscore sum titik 2 sama dengan $100.000 dan $250.000 merupakan tidak valid karena antara $100.000 ditambah $250.000 merupakan sebuah tipe varchar. Kemudian v underscore flag titik 2 sama dengan bernilai true, ini merupakan sebuah SQL yang valid karena ini merupakan diinisialisasi bertipe boolean. Kemudian bagian E, v underscore ln titik 2 sama dengan v underscore n2 lebih besar dari 2 asterisk v underscore n3 merupakan assignment yang valid karena ini merupakan tipe data number. Kemudian v underscore value titik 2 sama dengan 0 merupakan sebuah assignment yang valid dan menghasilkan sebuah varchar 2. Untuk soal yang ketiga, yaitu buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara, yaitu yang cara pertama menggunakan band variabel dan perintah print untuk menampilkannya, yaitu untuk cara kedua dengan menggunakan dbms underscore output dot put underscore line. Untuk soal yang ketiga, kita dapat melakukan query seperti ini, yaitu variable v kata varchar 2 200 begin v kata titik 2 sama dengan I love Oracle and kemudian kita melakukan eksekusi PL/SQL procedure successfully completed. Kemudian kita melakukan print untuk menampilkan kata-kata I love Oracle dengan cara print v underscore kata, maka akan muncul kata I love Oracle. Selanjutnya, itu tadi merupakan melakukan penampilan kata dengan melakukan perintah print. Sedangkan untuk menggunakan perintah dbs output put underscore line, maka yang muncul adalah kita dapat melakukan query seperti ini, yaitu set server output on declare v kata varchar 2 200 begin v kata I love Oracle dbms underscore output put underscore line dengan v kata, kemudian diakhiri dengan n, kemudian kita melakukan eksekusi dan muncul kata-kata secara langsung, yaitu I love Oracle tanpa menggunakan perintah print. Untuk soal keempat atau soal terakhir pada bagian bab pendahuluan, yaitu buat kode PL/SQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini, yaitu kita akan membuat PL/SQL dengan hasil yang harus seperti ini.
Untuk soal yang keempat, kita dapat melakukan perintah dengan cara declare varchar 200.2 sama dengan 42 adalah sebuah angka, kemudian v underscore num dengan number 2 dengan substar yaitu vchar, 1,2 begin di BMS output underscore line, kemudian berisi dengan v underscore char, kemudian yang kedua berisi dengan v underscore num, diakhiri dengan n, kemudian dilakukan eksekusi yaitu dengan cara 42 adalah sebuah angka, 42 PL SQL procedure successfully completed. Setelah kita melakukan berbagai latihan pada bab pendahuluan, yaitu bagian pertama dari praktikum basis data lanjut ini, selanjutnya kita akan masuk ke dalam subbab kedua, yaitu pemrograman dengan PL/SQL. Tujuan pembelajaran dari subbab PL/SQL ini adalah: 1. Memahami bagian executable dari PL/SQL block. Yang kedua adalah menggunakan identifier secara benar, dan yang ketiga memahami aturan pada blok bersarang atau yang bisa disebut dengan nested block. Selanjutnya adalah sintak PL/SQL. Baris-baris statement dalam PL/SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu delimiter, identifiers termasuk reserved words, literal, dan komentar. Yang pertama yaitu identifier. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PL/SQL meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprograms, dan package. Aturan penamaan dalam identifier yaitu: pertama, maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscores, dan tanda bilangan, plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, dan ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Bukan merupakan reserved word atau keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit dengan tanda petik. Contoh penggunaan literal adalah OV_name, di mana Daisy Ramania Syarif diapit oleh tanda petik. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PL/SQL block. Selanjutnya yaitu komentar. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris menggunakan simbol backslash star dan ditutup dengan star backslash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PL/SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL/SQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi decode, fungsi group seperti avg, min, mark, count, dan sum. Contoh fungsi SQL dalam PL/SQL yaitu v_mailing _address 2 sama dengan v_name char 10, v_address char 10, dan v_zip. Selanjutnya yaitu konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data to char, to date, dan to number. Contoh konversi tipe data adalah declare, vdate, kemudian begin. Selanjutnya yaitu blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PL/SQL ditandai dengan begin dan diakhiri dengan n. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok, begin, dan n yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel, di mana seperti ini adalah begin diakhiri dengan n, di dalam begin dan n terdapat begin dan n juga. Penentuan ruang lingkup. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda seperti ini untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, seperti pada contoh berikut ini.
dengan outer, declare, begin, dan diakhiri dengan end. Kemudian yaitu operator dalam PL/SQL terdiri dari logika, concatenation, parenthesis, yaitu kurung buka tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, dan eksponensial. Kemudian selanjutnya yaitu latihan soal. Untuk soal yang pertama yaitu perhatikan kode PL/SQL berikut, yaitu dengan declare begin, kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini: A. v_wake pada posisi 1, B. v_new icon pada posisi 1, C. v_wake pada posisi 2, D. v_message pada posisi 2, dan v_new icon pada posisi 2. Untuk jawaban 1A yaitu v_wake pada posisi 1, itu berarti di dalam 1 merupakan v_wake yang merujuk pada deklarasi begin ini, yaitu v_wake titik 2 sama dengan v_wake plus 1. Sedangkan v_wake yang bagian begin ini melakukan deklarasi terhadap v_wake yang bertipe number dengan panjang 3 diinisialisasikan dengan nilai 1, sehingga v_wake pada posisi 1 adalah 1 ditambah 1, sehingga menghasilkan 2. Kemudian bagian B, v_newLearn pada posisi 1. Untuk v_newLearn titik 2 sama dengan western, kemudian digabung dengan v_newLearn. v_newLearn ini melakukan terdeklarasi dari declare, yaitu v_newLearn dengan tipe varchar yang memiliki panjang 50 sama dengan Europe. Berarti hasil dari v_newLearn pada posisi itu adalah Western Europe. Untuk yang soal C, yaitu v_wake pada posisi 2, yaitu berada pada bagian ini. v_wake titik 2 sama dengan v_wake plus 1. Ini merujuk kepada declare bagian pertama, yaitu v_wake number 3 titik 2 sama dengan 600. Berarti nilai untuk v_wake pada posisi 2 yaitu 600 ditambah 1, sehingga menghasilkan nilai 601. Kemudian bagian D yaitu v_message pada posisi 2, yaitu di sini adalah v_message titik 2 sama dengan v_message digabung dengan is in stock. Kemudian v_message ini merujuk pada deklarasi yang pertama, yaitu v_message dengan tipe varchar 255 titik 2 sama dengan memiliki inisialisasi dengan produk 10012, sehingga hasilnya adalah produk 10012 is in stock. Kemudian bagian E yaitu v_newLearn pada posisi 2, yaitu di dalam v_newLearn pada posisi 2 titik 2 sama dengan western digabung dengan v_newLearn. v_newLearn ini merujuk pada deklarasi yang pertama. Namun di dalam deklarasi yang pertama tidak ada inisialisasi dari v_newLearn, sehingga yang dihasilkan pada v_newLearn pada posisi 2 adalah tidak ada. Untuk soal yang kedua, yaitu buat blok PL/SQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Yang pertama dengan menggunakan perintah define, kemudian bagian B, lewatkan dua nilai variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PL/SQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output.put_line, dan kemudian buat programnya. Untuk melakukan jawaban dari soal nomor 2, kita dapat melakukan perintah seperti ini, yaitu set server output on dengan melakukan define v_a1 sama dengan 10, define v_a2 sama dengan 2. Kemudian dilakukan declare v_x1 memiliki tipe number dan
berisi nilai 9,2. Titik 2 sama dengan ampersand V underscore A1. Begitu juga dengan X2. Kemudian V underscore hasil dengan number 9,2 begin V underscore hasil titik 2 sama dengan adalah pembagian dari V underscore X1 dibagi V underscore X2. Kemudian DBMS output line dimana X1 sama digabung dengan V underscore X1 dan X2 sama dengan V underscore X2. Kemudian hasil bagi dari X1 dibagi X2 merujuk pada V underscore hasil. Kemudian N dan kita melakukan eksekusi dan menghasilkan adalah sebagai berikut, di mana X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 2, dan X1 dibagi X2 sama dengan 5. Cukup sekian pembahasan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.